dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah, sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya baju Keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk Ya. emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita hari ini tentunya di acara Gaspol Sahur. Masya Allah, Masya senang Allah. sekali bersama Ya. Ustadz Dasat Latif, masih Ya. dari Kota Makassar nih hari ini. Dari Masjid Hajah Sitimang. Masjid Hajah Sitimang. The place is very beautiful. This is very Yeah, old. thank you very much. Wah. How are you today? I'm good, I'm fine. Ustadz, how are you? I'm baik-baik juga. Waduh. Oke, Mas Bayu. Siap, Pak sebelum Ustadz. kita bicara ceramah lebih lanjut karena ini kan dilarang kita pegang handphone. Nah, saya titip dulu Mas Bayu ya. Oh, titip aja Ya, nih. titip. Masya Simpan Allah. dulu, baru titip dulu. Oh, titip dulu. alhamdulillah. Baru kita Rezeki ceramah anak sebentar. soleh. Enggak, titip, Oh, titip, oh. titip. Ya. Titip. Nah kira lagi dikasih. Saya pikir. Titip, oke. Ya, dititip Pak Nah. Ustadz. Nah, ini tema kita sebenarnya nggak tahu ada kaitannya dengan titip atau enggak. Tapi ini mengenai memberi sedekah nih Pak Ustadz. Kan ada yang bilang katanya kalau kita sedekah ya tadinya punya uang 10.000, kita kasih 5.000, jadi sisa berapa Bu? Jadi sisa 5.000 artinya berkurang. Tapi ada yang bilang katanya kalau misalnya kita bersedekah itu bukannya berkurang tapi justru bertambah. Oke. Nah sementara kan sedekah ini membawa manfaat dunia akhirat. Di dunia kita membantu banyak orang, di akhirat jadi ladang pahala. Mohon berikan petua supaya memotivasi kita dalam bersedekah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, saya ada ndak yang mau kasih saya bukti ada orang rajin sedekah yang bangkrut?
Pernah ibu lihat ada orang bangkrut? Enggak ada. Ada enggak? Kalau judi bangkrut, ibu pernah lihat? Banyak. Narkoba bangkrut, Banyak. judi bercerai, Banyak. narkoba bercerai, Banyak. malah kalau rajin bersedekah tambah istri. Masya Allah. Ya kan? Terjadi pada nggak semangat bersedekah Nah, Pak Ustadz. Ibu-ibu, tuh satu. Berarti belum bisa dibuktikan orang yang dermawan bisa habis hartanya. Bangkrut, enggak ada kan? Nah, kedua, ibu-ibu ada tetangga. Satu dermawan, satu pelit. Ibu pilih mana? Dermawan. Ada menantu, satu pelit, satu dermawan. Ibu pilih mana? Dermawan. Dermawan. Satu teman, satu pelit, satu dermawan. Pilih mana? Tuh tidak ada orang suka orang pelit. Ya toh? Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dia bilangnya kau pilih mana? Sekeki. Padahal dia juga seke. Iya toh? Ya. Ibu, sudah. 3. Ibu pernah enggak lihat orang diantar jenazahnya? Pernah. Pernah enggak? Pernah? Nah, itu 3 yang antar tuh. 1, keluarga. Ada yang masuk di kubur? Ada. Besok ibu-ibu meninggal, besok ibu-ibu meninggal ki. Ada suami tak mau masuk? Cerita campur ratu. 2, Bu. Harta. Keluar semua itu mobil tak, motor. Ada yang masuk di kubur? Nggak ada. Ada? Ada. Kain kafan. Kain yang paling murah. Ya Bu? Yang ketiga. Apa? Amal. Amal itu ada 2. Kebaikan, keburukan. Makanya ada 2 malaikat. Ada catat kebaikan sebelah kanan, ada keburukan sebelah kiri. Masuk maki di kubur Bu. Masuk maki toh. Pulamnya orang. Itu suami tak yang bilang na sayang ki. Na injak-injak ki nanti Bu. Iya toh, injak-injak ki baru na bilang ada kesayang gitu. Iya toh Ibu? Pulang. Masuk maki di kubur. Nah kalau sudah masuk di kubur, kata Nabi, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi haji, tidak bisa lagi taubat, tidak bisa lagi. Tinggallah 3 amal yang mengalir terus. Disebut amal Jariah. amal Jariah. amal jariah. Satu di antaranya itu adalah sedekah. Ibu-ibu nih yang di depan. Kulihat semua banyak na cincina. Masya Allah banyak na gelana. Ibu-ibu kalau meninggal ini kira-kira siapa pakai ini gelanta? Anak. Istri kedua. Istri kedua. Kawin lagi suaminya. Begitu ibu meninggal toh. Udah bilang suami. Kenapa kau cepat sekali tinggalkan saya? Nambil mi cincin tak, nak buka dulu. Ini dulu cincin kawin tak. Nggak bisa keluar, nak kasih sabun. Sudah itu, nambil lagi gelantak. Ini dulu ku belikan kau waktu kita pergi umroh. Mas Dubai sayang. Cabut lagi. Nah cabut lagi gelantak, kalung. Ini usia pernikahan 15 tahun. Ku belikan kau di Sombaopu. Iya toh? Ya sudah. Nah cabut lagi. Antikan tinta dia bilang. Ini dulu waktu kita pergi jalan-jalan di Malaysia. Ku belikan kau di Kuala Lumpur. Terakhir gigi palsu tak juga nak cabut. Gigi palsu ya juga. Iya, dicabut juga. Tidak boleh bawa palsu-palsu. Iya toh? Nah bungkuslah dia baik-baik Bu. Nah bungkus mitu emas tak? Sayangku. Nak kasih masuk di lemari, nak simpan baik-baik, nak kasih pelapis, nak bungkus kain sutra. Sudah berlalu. 3 bulan kemudian, ketemui temanna waktu nak kuliah jandami. Kena ibu berkedua. Nambil mitu gelantak tadi na sembunyi. Na bilang sayangku minta maaf kak. Nambil mitu gelang.
dengan senang hati, bahagia berbunga-bunga. Dia ketemu sama itu janda. Dia bilang, "Dek, jodoh memang tak kemana." Hehehe. Nah bilang, "Ini perhiasannya istriku, mantan istriku mati mi. Memang jodoh tak sekarang ini. Silahkan kau pakai sayang." Makanya daripada emasnya ibu dinikmati istri kedua, mending ibu titip ke sedekah. Mending ibu kasih anak yatim piatu. Ya, yatim piatu. Sedekah itu ada aturannya. Pertama kalau mau bersedekah, keluarga dulu. Dalam keluarga dulu. Keluarga inti. Jangan kamu pergi sedekah sama tetangga. Tapi Sementara anakmu ndak sekolah. Ini betul-betul. Berarti ada di sini korban. Bilang, apa? Sudahkah? maksudnya bagaimana Pak Ustadz keluarga? Ini keluarga dulu. Jangan sampai hanya pencitraan. Mau dibilang dermawan. Dia kasih ke orang lain, anak istrinya tidak terpenuhi. Maka kalau mau bersedekah, rumah dulu. Kamarnya istri dulu dikasih nyaman. Oh. Tenang kok ibu, saya bela kok. Sabar. Ini pasti menimbulkan banyak pertanyaan nih Pak Ustadz. Karena kan siapa tahu ada sepupu yang butuh juga. Nah itu gimana peraturannya? Nanti gimana sodakoh yang benar-benar tepat di mata Islam? Kita akan lanjut lagi sesaat lagi. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Kita lanjut lagi soal sedekah nih Pak Ustadz. Ada anak pengen punya baju baru, dia nangis. Tapi ada sepupunya dia, keponakan di kota lain, belum bisa sekolah karena nggak punya biaya. Mana yang didulukan? Anak dulu dipenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok si anak. Jangan kita sedekah ke majelis taklim jilbab. Istri kita jilbabnya 2 sudah 3 kali lebaran dipakai. Keluarga dulu. Keluarga yang di rumah. Dibuat dia nyaman supaya dia merasa bahwa ada suaminya. Supaya bahwa dia sadar bahwa suaminya memenuhi kebutuhan istri. Bikinkan kamar yang nyaman. Kalau mampu kasih AC, kasih spring bed, kasih nyaman interior rumah yang enak. Supaya apa? Dia betah di rumah. Lah kok ketawa ibu? Lah bener bu, nanti kalau nggak betah di rumah digondol maling. Diambil kucing. Sudah itu barulah kita keluar. Ke sepupu, tidak. Biar sepupu tapi dia ada di sebelah pulau. Nah begitu ada masalah, kan bukan sepupu dulu yang datang tolong kita. Yang di rumah. Tetangga dulu. Tetangga, oh. Tetangga, supaya apa? Tetangga merasa ada gunanya ini saat kita bertetangga. Nah, maka sudah itu baru kelompok luar. Itu aturannya. Nah untuk diterimanya sedekah ada juga syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Harus Ikhlas. Ikhlas. Tapi ikhlas itu tidak berarti tidak disebut. Ikhlas itu susah didefinisikan. Mau kita tahu ikhlas? Mau? Jangan dibaca buku. Saya makan ikan, saya pernah pergi makan ikan, dikasih makan sama orang kaya. Bukan ikan, kepiting kayaknya itu hari. Kepiting. Beda ikan kepiting Budi? Beda toh? Pak Ustadz. Saya bilang apa tadi? Ikan. Hah? Ikan. Oh saya kira kepiting. Kepiting. Kepiting Alaska. Gede itu. Besar memang. 1 ekor 11 juta. Masya Allah. Saya bilang kalau pegawai negeri ini langsung bangkrut. 1 bulan gajinya ndak cukup toh. Sudah makan enak. Makan enak itu malam. Pagi saya ke toilet. Nah, ya.
Itu yang 11 juta. 11 juta kemana? Saya tidak tahan. 11 juta ini. Deh, 11 juta. Enggak deh. Gak bisa gitu dong Pak Ustadz. Iya toh. Tapi yang 11 juta tadi tidak dipikir lagi. Kita tenang duduk. Karena kita tidak mau ditahu orang. Dikasih putar itu keran. Bunyi. Dikasih kencang lagi. Supaya apa? Supaya orang tidak tahu. Itu definisi ikhlas. Nah, kalau mau syarat pertama, ikhlas. Maka saya kadang-kala kasihan kalau ada yang bagi-bagi jilbab, baju seragam, tapi mau dicoblos. Emang ada Pak Ustadz yang kayak Ada gitu? kalau pilkada sama pilcale. Ini tuh hambur. Tapi dia urusannya dengan Allah. Tapi kalau mau diterima itu pertama, ikhlas. Nah, yang kedua syaratnya jangan mempermalukan penerima. Maksudnya Pak Ustadz? Ada orang cuma 20.000 dia mau sumbang. Satu orang. Dikasih baris. Baris berjemur. Panas. Padahal cuma 20.000 isinya amplop. Orang miskin dipamer kasihan. Ada ibu-ibu gendong anaknya 2. Nangis ini, nangis juga ini. Padahal cuma 20 ditunggu. Ya toh? Sudah itu disuting lagi. Close up. Satu-satu mukanya. Satu-satu. Itu yang begitu bukan memuliakan namanya. Tapi mempermalukan fakir miskin. Itulah sebabnya kalau dalam Islam ada disebut amil. Panitia. Maka orang yang mau bersedekah bentuk panitia. Kau cari itu di kompleks siapa-siapa yang berhak dapat. Sudah itu yang mulia dibentuk panitia dibawakan ke rumahnya. Mau lebih mulia lagi yang bersedekah antara tangan persedekah dengan penerima. Itu lebih mulia lagi. Bu. Ya. Bu. Nah sumbang ki Pak Prabowo 1 juta. Senang enggak? Mana lebih senang lagi kalau Prabowo langsung kasih ki? Lebih senang langsung lagi. pasti ya senangnya kalau kasih apalagi langsung. diajak foto. Enggak dibelanja itu uang, dijadikan simak. Ibu ya. Maka kalau sedekah di Ramadan ini selain seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas itu tidak berarti tidak disebut. Ikhlas itu jaga saja. Kalau ada muncul ria, lawan dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cara berikutnya supaya terbiasa Bu, biasakan. Kalau sudah terbiasa, maka akan muncul itu sendiri dengan ikhlasnya. Dianggap biasa. Kalau orang sekali-kali bersedekah, begitu dia sedekah, mau di shooting. Kasih masuk celengan. Itu karena baru sedekah. Tapi orang yang sudah terbiasa, dianggap namanya biasa. Sudah kebiasaan, dianggap biasa. Saya orang bilang, Ustadz, luar biasa ini Pak Ustadz. Saya bilang bukan saya luar biasa, tapi biasa di luar. Di luar rumah maksudnya. Luar rumah. Ya. Nah, itu syarat-syaratnya. Ikhlas, tidak mempermalukan. Yang ketiga, jangan ungkit-ungkit. Itu nih tadi. Udah keluar? Yang ungkit-ungkit. 11 juta ini. 11 juta. 11 juta. Tahun untuk baik-baiki. Tidak. Begitu. Tidak diungkit lagi. Ibu memberi. Kita pi ungkit sama tetangga. Itu yang pakai jilbab. Saya kasih. Saya kasih itu. Tidak boleh begitu. Ya. Kalau You kita- understand? Yes. Pak Ustadz, Nah. ada juga kejadian begini, misalnya kita udah bantu orang nih, ya udah nih kita sedekah ya, tapi satu saat kita yang lagi butuh, terus dia nggak bisa bantu, terus ungkit-ungkit. Dulu inget nggak, saya pernah kasih sedekah. Nah itu termasuk ungkit-ungkit. nggak? Habis pahalanya. Astagfirullahaladzim. Habis pahalanya. Ada sedekahnya tapi habis pahalanya. Kenapa? Itu tadi mempermalukan dan mengungkit-ungkit. Jangan dilarang mengungkit-ungkit. Ya. Apalagi sampai mempermalukan. Dulu saya dibantu kok. Nah bisa kok jadi anggota DPR. Kalau bukan saya kau tidak jadi seperti itu.
Di depan orang dia umumkan, habis Pahalanya. kebaikannya. Masya Allah. Ya, Astagfirullah. maka ketika ada muncul-muncul mau ungkit, mau sebut-sebut, ya istighfar saja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Insya Allah lambat laun hilang. Ya, jadi bersedekah itu ya dilihat dulu keluarga dekat di dalam rumah, tetangga, kasih prioritas sama-sama keluarga, Bu, sama-sama keluarga. Satu rajin sholat, satu tidak sholat. Maka prioritaskan yang sholat. Ya, sama-sama sholat, sama-sama miskin. Tapi mana yang lebih dekat dengan kita? Prioritaskan yang lebih dekat. Supaya apa? Dia merasa ada faedah kedekatan saya. Dan yang tidak dekat dia akan merasa, oh dikasih dia karena dekat. Saya mau akan dekat juga besok. Nah sudah itu yakinlah bahwa Allah pasti ganti. Mau dengar cerita? Mau Pak Ustadz. Nah, kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi untuk memperdalam pengetahuan kita seputar agama. Dan hari ini kita tengah membahas mengenai sodakoh. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Semangatnya luar biasa nih dari Kota Makassar. Izinkan saya Pak Ustadz untuk menyapa satu-satu. Yang pertama saya mau mengucapkan selamat datang, terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ittihad Padongko Kabupaten Baru. Ibu-ibu Majelis Taklim Harapan Umat. Majelis Taklim Nurul Mukminin Daya Biringkanaya. Majelis Taklim Zikir Masjid Agung Pangkep. Majelis Taklim Hajah Syairah Al-Ittihad Limpo Mujang. Limpo Majang ya, oke. Ya, maaf ya Bu. Kemudian Majelis Taklim Ummuh Sakinah Lembai Baru. Ya, Sama-sama kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, lanjut lagi soal sodako nih Pak Ustadz. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas seputar ini. Seperti misalnya keikhlasan tadi, lalu kemudian siapa yang didahulukan, lalu kemudian kalau kita dalam kesempitan, apakah juga boleh dan harus bersedekah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. ya. Tadi tentang kesempitan. Salah satu Ya. ciri orang beriman itu dia bersedekah baik di waktu lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu bahasa Qur'annya itu. Nah ibu-ibu, saya mau kisahkan ini. Hebatnya itu sedekah. Datanglah musafir ke rumah Rasulullah. Tahu musafir ibu? Orang yang melakukan perjalanan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, saya musafir, sudah beberapa hari tidak makan. Adakah makanan yang boleh saya cicipi di rumah Rasul? Nabi bilang, tunggu maki pale sebentar dik. Nabi masuk ke rumah Aisyah. Aisyah, adakah makanan yang bisa? Kata Aisyah, Mas Empo. Kalau orang Bugis. Apa itu maksudnya? Tidak ada. Oh tidak ada. Tidak ada. Oke, pergi. Lalu kata Rasul, maafkan saya, kami pun tidak punya sesuatu yang bisa dimakan. Pelajaran pertama. Ada enggak manusia yang paling mulia dari Nabi? Enggak ada. Ada enggak yang paling hebat ibadahnya dari Nabi? Bu, enggak ada makanannya Nabi. Kita banyak dosa, baru sedikit-sedikit, ada sedikit, kayak mumi mati. Itu Nabi Bu, Nabi manusia mulia, doanya mustajab, ibadahnya luar biasa. Dalam rumah tangga pun beliau miskin. Tidak ada yang dia mau makan, tidak ada yang dia bisa makan. Kita ini tidak ada yang mati kelaparan di sini, tapi galaunya minta ampun. Ya, sudah. Nabi lalu mengambil jubahnya. Tahu jubah? Ini baju. Jubah, ada itu yang besar dipakai orang biasa kalau kita lihat orang Arab toh. Ya. Nah itu jubahnya. Diambil jubahnya Nabi. Nabi, saudaraku saya tidak punya makanan. Tapi ini jubah saya, siapa tahu ada mau beli. Senanglah. Bajunya Dasat saja banyak yang mau beli. Toh, ini bajunya Nabi. Maka dia ke pasar Madinah. Saudara-saudara sekalian, saya punya jubahnya Rasulullah. Siapa yang mau beli?
Di kota Madinah di dekat pasar ada orang kaya. Blur penglihatannya. Kabur ibu. Ya enggak samar-samar lah antara melihat dengan tidak. Lalu dia panggil budaknya. Budak, sini kamu. Kalau kamu berhasil membeli bajunya Rasulullah, saya merdekakan kamu. Budak itu ibu hak milik, bukan pembantu ya. Kalau pembantu kan bisa berhenti. Kalau budak selama tidak dimerdekakan milik dia yang situannya. Pergi. Sudah itu alhamdulillah datang itu budak. Tuan, saya berhasil membeli jubahnya Rasulullah. Maka diambillah itu jubah. Lalu dia berdoa dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Setelah itu dia usap-usap jubahnya Rasulullah ke matanya. Sembuhkanlah ya Allah, tidak ada mustahil di sisimu. Sembuhkan mata saya secara sempurna. Dengan izin Allah sembuh. Sembuh bu. Sudah itu senang ini orang kaya. Dia lipat, dia bungkus baik-baik. Dia datang ke rumahnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Saya yang beli jubahmu. Dengan izin Allah saya berdoa tadi. Saya usap wajah saya sembuh. Saya kembalikan kembali kepadamu ya Rasul bajumu. Lalu Nabi memanggil anaknya Aisyah. Sini kau lihat nak, hebatnya ini sedekah. Istriku sayang sini. Kau lihat ini Aisyah. Lihat ini sedekah. 1, mengenyangkan orang lapar. 2, memerdekakan budak. 3, menyembuhkan orang sakit. 4, hebatnya kembali lagi kepada si pemiliknya. Masya Allah. Oke bu, sampai di sini you understand? Yes. Everybody you understand? Yes. Thank you very much. Mantap. Any question? No ya, ada pertanyaan gitu maksudnya. Yes. Yes. Tuh. Masya Allah. Oke. Kita kasih kesempatan yang sini dulu ya Bu, yang mau bertanya. Boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Ibu silakan. Silakan. Kita punya hadiah Pak Ustadz. Nih, Ya. sarung dari Gajah Duduk. Jangan dulu Ibu, Bu. ibu sini aja dulu. Ibu di sini aja. Untuk kepentingan gambar di sini aja. Bertanya dulu Ibu, bertanya dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu? Ya, perkenalkan nama saya Haja Bunaya dari Ketua Majelis Taklim Lembaga Harapan Umat Makassar. Ya. Baik Ustadz, ada yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukumnya atau sikap saya Ustadz? Apa yo? Menyikapi orang seperti itu, apakah saya memberikan, mana lebih utamakan itu tetangga saya seperti penjual-penjual kerupuk, penjual di pasar, tapi tidak meminta tapi kekurangan. Nah, terus itu yang meminta, minta sedekahnya, zakatnya, itu saya tidak tahu dari mana asalnya ini. Dan itu bukan satu tempat. Kalau dari masjid sudah ini ke sana lagi, ke sana lagi. Bagaimana itu Ustaz? Sikap saya atau Oke. Oke. Pak Ustadz. Terima kasih Bu. Ya, nanti dikira dari sini. Oh ya kita kasih tahu dulu, kita buktikan dulu dong. Kita lihat dulu. Oh ada. Ada isinya Ibu. Mantap. Tuh, ini. Oke, sarung Gajah Duduk. Boleh berikan Terima tepuk tangan kasih untuk Bu. Gajah Duduk. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ya. Ibu. Ibu siapa namanya tadi? Ya, Haja Bunaya. Ibu Haja. Bu. Haji Bunaya. Terima kasih Ibu. Ya. Silakan kembali ke tempat. Pak Ustadz, Ya. boleh diulang nggak pertanyaannya tadi? Nah, itu ya pokoknya intinya. Lah, gimana Pak Ustadz? Saya mungkin Ya. ada juga pemirsa yang sama seperti saya Pak Ustadz. Ya intinya begini. Ayo gimana? Dia bilang kenapa itu kalau kita sudah tiba saatnya berbagi sedekah, kayak semut datang orang. Oke. Memang sudah begitulah ya. Itulah sebabnya sehingga perlu ada amil Ibu, ada panitia, mendeteksi siapa yang layak, baru kita kasih kupon. Nah, saya kasih contoh di sini di masjid. Kan tiap hari Jumat kita kasih makan ratusan orang. Kadang ada double. Ya kan? Nah, sudah diambil. Nah bilang, belum. Padahal ada mina pegang di belakang. Tuh, sudah dikasih, nah bilang lagi, iya anakku. Nah, maka kita bentuk panitia. Supaya menghindar 2 kali dapat,
maka masuk dulu di masjid, sholat Jumat, sudah itu baru dibagikan kupon. Biar dia datang di sini, kalau tidak ada kuponnya tidak dikasih. Ya, mesti begitu. Nah, panitia mendata supaya datanya tidak salah, jangan ikut saja. Anu juga. Saya punya yayasan juga, Ibu. Banyak sekali. Setelah kita pergi cek, orang kaya. Haji. Ini namanya sudah tidak bersedekah, diambil lagi haknya orang. Haji, betul dia janda, tapi rumahnya mewah, ada kebunnya. Haji pula, dia ini janda mampu namanya. Ya, yatim piatu. Memang yatim piatu, tapi dia orang kaya. Kalau yatim piatu sudah ada anaknya, bukan lagi yatim piatu, mama namanya itu. Nah, saran saya, Bu, harus ada panitia kasih kupon. Kalau bahasa hukum investigasi, didatangi dulu rumahnya, ditanya apa pekerjaannya, ya, supaya betul-betul tepat sasaran. Ingat, Bu, beda zakat, beda sedekah. Beda. Kalau sedekah hukumnya sunnah, kalau zakat wajib. Kalau kau tidak kasih, dosa. Dan tidak semua boleh dapat. Biar saudaramu boleh dapat kalau dia betul-betul masuk kategori fakir miskin. Biar saudara boleh dapat kalau dia betul-betul punya hak. Misalnya tidak ada kerjanya, banyak keperluannya, boleh dapat. Ya, itu zakat ada 8 golongan. Karena waktu yang habis, kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami sahabat Dasar, tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Sebelumnya tadi Ustadz sempat menyampaikan ada 8 orang. Ya, 8 kelompok. Ya, jadi penerima zakat. Zakat itu ada ukurannya. Oke. Ada timbangan namanya nisab. Nisabnya. Ada waktunya 1 tahun. Nisabnya 85 gram emas. Kalau sedekah tak terbatas dan siapa saja boleh kasih, ya. Tapi kalau zakat harus 8 golongan. Fakir, miskin, mu'allaf, orang jihad fisabilillah, orang yang punya utang, ya, ada 8. Tidak boleh keluar dari itu. Tidak boleh digunakan untuk pembangunan sekolah, kecuali, nah sekarang sudah berkembang ulama-ulama fikih mengatakan membangun sekolah itu bagian daripada golongan fisabilillah. Ya, tapi ada ulama juga mengatakan tidak. Bagi saya, ya, lihat situasinya. Kalau sekolah itu betul-betul dibutuhkan, tidak ada sekolah agama dan di situ dibutuhkan pendidikan agama, nah, dana zakat boleh untuk membangun itu. Tapi kalau ada sekolah lain, prioritaskan manusia. Karena sesungguhnya zakat itu lebih kepada mensejahterakan fakir miskin dan orang susah. Pemberantasan kemiskinan, itu zakat. Nah, jadi kalau sedekah lain lagi. Sedekah biar ibu mau sedekahkan semua. Bisa. Kalau zakat cuma 2,5%. Ya, bayangkan 2,5%, Bu. 97,2 ambil. 2,5% saja. Nah, soal zakat ini lain waktu kita bahas. Karena hari ini kita membahas tentang sedekah. Nah, balik lagi soal sedekah ya Pak Ustadz ya. Ya. Sebenarnya sedekah itu manfaatnya buat kita apa sih Pak Ustadz? 1, umur panjang. Masya Allah. Ya kenapa? Contoh, waktu hidup saya rajin sedekah. Ajal menjemput, sudah 5 tahun saya wafat, lewat satu komplek. Lewat di kubur saya. Wih, kuburnya Pak Ustadz. Bacakan dulu doa. Al-Fatihah. Baik ini Pak Ustadz. Kenapa? Waktu hidup selalu kirim pisang goreng kalau Ramadan. Sudah 5 tahun meninggal masih diingat. Itu yang disebut umur panjang. 2, Kedua, tolak bala. Rajin sedekah. Tiba-tiba ada orang mau ganggu. Jangan kau ganggu itu. Kalau kau ganggu satu kampung kau lawan. Orang baik ini. Kan? Tolak bala. 3, sehat walafiat.
Masya Allah. Sehat, bermanfaat. Oh, sedekah membuat orang doakan kita. Saya waktu sakit Mas Bayu, saya sempat sakit 6 bulan kan. Masya Allah, Nasrani pun doakan saya. Pendeta doakan saya. Orang yang tidak pernah saya datangi kayak di Malaysia, dia video rame-rame dengan jamaahnya, dia kirimkan doa. Ya, jadi bersedekah itu membuat umur panjang, tolak bala. Dan hebatnya lagi, Allah ganti berkali-kali lipat. Masya Allah ganti berkali-kali lipat. Nah, maka ibu-ibu bersedekahlah. Sedekah itu ibu tidak selalu duit. Ada anggota DPR di sini? Ada. Apa sedekahnya? Bikin perda supaya masyarakat gampang kerja. Oh itu termasuk ya Itu Pak Ustadz? sedekahnya dia. Ada guru di sini? Ada. Ajar ibu anak-anak, itulah sedekahnya ibu. Sedekah ilmu. Masya Allah. Ada istri di sini? Ada. Nah, urus anak istri itu sedekah. Anak suami. Ya. Suami Pak Ustadz. Ya, maksudnya itu. Iya. Iya. Bahkan ibu, senyum adalah Sedekah. sedekah. Jadi kalau ibu tidak bisa bersedekah duit, sedekahlah dengan senyum. Ya, itu sedekah. Masya Jangan Allah. juga sedekah ke tiang listrik. Malasan itu. Siap Pak Ustadz. Selanjutnya kita berikan kesempatan yang mau bertanya lagi. Boleh angkat tangannya? Oh yang di tengah nih boleh Bu. Ya, Boleh berdiri. silakan ibu. Sebutkan nama, dari mana, dan Sini, Bu. pertanyaannya. Dapat juga hadiah. Ya, Sarung silakan wajah perkenalkan dulu. diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabe, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Ustaz Suryati dari Majelis Mulyati. Suryati. Oh Suryati. Dari Majelis Taklim Nurul Mukminin, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Ya, Ibu. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, saya ingin bersedekah, tapi kehidupan saya ini masih pas-pasan. Apakah Ya. tetap dianjurkan? Oke, sudah Terus Ibu. yang kedua, saya bersedekah tapi pakai uang utang. Bagaimana itu Ustadz? Oke. Sedekah Oke. utang, iya betul. Ya, berat-berat juga ini pertanyaannya Ibu. Tetap ada sarung gajah, ada isinya Pak Ustadz. Sarung gajah duduk. Isinya. Tuh. Cantik warnanya. Asli. Logonya monokrom. Gajah duduk. Terima kasih Ustadz. Nah, sama bajunya Ibu. Oh, iya. Masya Allah. Memang jeli itu ibu-ibu. Saya tidak sempat pikir ibu-ibu penonton. Langsung deh. lanjut. Sama juga jilbab ta Ibu. Terima kasih ya Iya, Ibu. terima kasih, Ibu. Pertanyaannya. Ya. Iya, Pak Ustadz Agak berat sekarang juga ini. ada juga yang sedekah pakai kartu kredit loh Pak Ustadz. Itu Nah, kan sekarang berhutang. Ibu, coba. Tadi kan saya katakan dalam Quran sedekah dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kenapa miskin? Karena dia malah sedekah. Coba kalau dia sedekah, Allah pasti ganti. Nah, sesuai kemampuan. Nah Ibu ya, sedekah sesuai kemampuan. Bisa jadi ibu sedekahnya cuma 2 nasi bungkus, jauh lebih mulia daripada sedekahnya kepala dinas yang 100 bungkus. Kenapa? Kepala dinas 100 bungkus pakai uang negara. Ibu jerih payah, nggak sedekah. Maka ini Ramadan sedekah Ibu. Meskipun 1 nasi bungkus, bawa sambil berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan minggu depan atau hari besok saya bisa 2 bungkus. Dan orang yang rajin sedekah Ibu tenang hatinya. Oke Mi? Karena waktu terbatas. Mana HP-ku? Lah Pak Ustadz. Saya bukan cuma Kan kasih. sedekah, Saya cuma katanya. titip, bukan Ya. kasih. Ya. Ah, Pak Ustadz kan saya titip tadi, bukan saya kasih. Pak Ustadz, sedekah itu bisa tolak bala loh. Saya titip, Iya. saya titip, ambil Ya. lagi. Nah, Baik. itulah makna titip. Saya cuma titip sama dia. Saya ambil lagi. Kapan saya ambilnya? Bukan sekarang. Tapi ketika saya sudah dikubur. Ketika saya sudah wafat, baru saya nikmati titipan saya. Balik lagi. Bu, itu makna daripada titipan. Baca itu Al-Quran. Ketika orang sudah meninggal, ada 5 jenis penyesalan orang yang sudah dikubur. 1 diantaranya, mereka yang enggan bersedekah. Dia kata, saya di mana? Malaikat berkata, saat kau sudah mati.
Kalau saya sudah mati, kembalikan saya ke kubur, ke dunia. Kembalikan saya sekejap saja, 2 menit saja. Untuk apa? Puasa bukan, haji bukan, sholat bukan. Saya hanya ingin berkata, harta yang kumiliki saya sedekahkan. Kenapa? Bukan sholat, dia minta. Karena sholat hanya bisa dilakukan pada saat kita hidup. Puasa hanya bisa dilakukan ketika kita masih hidup. Tapi sedekah meskipun kita sudah wafat, amalnya masih mengalir. Maka pulang dari pengajian ini Bu, bersedekahlah. Supaya sedekahnya kuat, jangan berpikir memberi. Karena kalau memberi maknanya dalam otak kita berkurang saya punya. Tapi sedekah adalah menitip, suatu saat saya akan ambil. Titip di mana? Panti asuhan. Titip di mana? Masjid. Titip di mana? Anak yatim piatu. Itu namanya titip. Supaya titipannya bagus, jangan dia tahu orang. Supaya dia tidak ambil. Karena kalau dia tahu dia bisa ambil. Itulah makna ikhlas. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah pupuk keinginan kita untuk selalu bersedekah. Dan Allah pelihara sedekah kita dengan tetap menjaga keikhlasan. Wallahu a'lam Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat atas petua-petuahnya. Semoga semakin memotivasi kita dan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah untuk selalu semangat memberi, bersedekah, memberikan manfaat buat banyak orang. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Salam menjalankan ibadah puasa, salam untuk keluarga, hati-hati di jalan. Dan tentunya dari Kota Makassar, Masjid Haji Sitimang, saya Bayu Oktara bersama Ustadz Dasat Latif dan seluruh kerabat kerja dari Metro TV pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah besok kita berjumpa kembali di Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.